Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak kami tolong sampah di bawah mejanya tolong diselamatkan. Ya, bagus. Dan pembelajaran kita hari ini terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, kawannya kita berdoa. Ketua kelas akan berdoa. Semua siap. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita membacakan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahu. Terima kasih. Selanjutnya kita bilang ketua kelas semuanya bagaimana? Apakah ada yang tidak hadir? Semuanya hadir, Pak. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Dan kita juga membahas pada hari ini adalah dampak positif dan negatif bermedia sosial. Ini pembahasan yang sangat luar biasa. Positif dan negatif dalam menggunakan media sosial. Anak-anak Bapak, apakah masih ingat dengan pembelajaran kemarin? Masih, Pak. Masih. Nah, coba sampaikan apa pembelajaran kita kemarin? Adab di masyarakat dan bijak menggunakan media sosial. Adab di dalam lingkungan masyarakat. Ini banyak terjadi pertengkaran, permusuhan dan lain sebagainya yang kita bahas kemarin. Adab di masyarakat dan bijak menggunakan media sosial. Kemudian anak Bapak, apa sebenarnya informasi yang Anda peroleh dari media sosial? Luar biasa. Iya, bisa menghubungi orang tua, teman, kerabat, saudara, dan lain sebagainya. Iya. Yang ketiga bisa membuka peluang usaha seperti berjualan online, membuka online shop dan sebagainya. Iya, luar biasa. Sebagai alat komunikasi, sebagai ilmu, sebagai peluang usaha, itu sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, apa bahayanya media sosial bagi Anda? Iya, luar biasa. Katakan? Seperti gangguan tidur, bergadang saat main. Iya, sangat menggunakan media sosial itu kita bergadang atau lain sebagainya. Merusaknya mata, sama penurunan kesehatan fisik, Iya, iya. cyberbullying, kesehatan mental. Iya, banyak bahayanya juga banyak.
dan lain-lain sebagainya juga pasti banyak ya. Kemudian pembelajaran kita dan kegiatan kita yang pertama, pembelajaran menggunakan LKPD. Yang kedua, bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, berdiskusi dengan teman sekelompok Anda. Yang keempat, lakukan setiap tahapan kegiatan pembelajaran di LKPD. Yang kelima, tanyakan kepada guru apabila ada hal yang kurang dimengerti. Misalnya kita kurang paham ini Pak atau gini-gini, silakan tanyakan kepada guru. Kemudian karena nanti akan kita diminta untuk presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Atau di kelompok kita masing-masing kita akan presentasikan apa yang kita bahas. Kemudian yang ketujuh, kita evaluasi dan tindak lanjut. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian tujuan kita mempelajari ini adalah menganalisis dampak positif, karena dampak positif media sosial ini banyak sebenarnya. Dan apalagi di zaman sekarang ini sangat banyak yang dibutuhkan dari media sosial. Sebagaimana yang disampaikan oleh Anda tadi, bisa alat komunikasi, bisa mencari ilmu, bisa sebagai alat untuk menambahkan pengetahuan, bisa berjualan dan lain sebagainya. Malahan sekarang membeli sesuatu itu bisa menggunakan online, Shopee dan lain-lain sebagainya. Dampak negatifnya juga banyak di media sosial ini. Seperti yang Anda sampaikan tadi, sangat luar biasa. Bisa merusak mata, bisa gangguan kepada fisik, bisa terhalangnya tidur dan lain sebagainya. Sangat banyak yang kita temukan dari media sosial. Tentu itu adalah kebijakan kita dalam menggunakan media sosial. Boleh jadi menggunakan media sosial itu dengan bijak, dan ada sebagian kita menggunakan media sosial mereka itu terjerumus kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa manfaat mempelajari dampak positif dan negatif media sosial? Ini apa? Agar bijak menggunakan media sosial. Ini dampaknya. Kedua, terhindar dari informasi yang tidak bermanfaat. Ini adalah kita menggunakan media sosial. Kemudian Bapak akan menilai Anda semuanya, menilai sikap, kerjasamanya bagaimana, kejujurannya bagaimana, disiplinnya bagaimana, religiusnya bagaimana dalam pengamatan apa atau observasi. Yang kedua, penilaian pengetahuan, tes formatif dengan pilihan ganda dan melalui kuisis yang Bapak pilih. Yang ketiga, penilaian keterampilan, praktik dan presentasi. Itu Bapak nilai itu. Bagaimana tanda presentasinya aktif dan diam saja. Kemudian sebelum kita masuk kepada tadi, ini ada staging, ada apa, siapa dari kelompok ini, satu orang, ya satu orang, ya silakan. Dari kelompok ini satu orang, dari kelompok ini satu orang, silakan. Dari kelompok ini satu orang, silakan. Oke. Silakan. Coba Anda sebutkan 3 cara untuk menghancurkan ini. Coba Anda. Ini. Coba Anda sebutkan 3 cara menghancurkan ini. Pukul, dijemur, dibiarkan meleleh. 2 cara selain dipukul, dijemur, meleleh. Dimasukkan ke ruangan yang suhunya panas. Dimasukkan ke ruangan yang suhunya panas. Kemudian? Dimasukkan ke dalam air yang panas. Iya, luar biasa. Coba 5 cara supaya ini meleleh. Boleh Anda ulang teman-teman.
berjemur, dimasukkan air panas, dan lain sebagainya. Oke, anak-anak bapak silakan kerjakan, amati gambar ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Coba anda diskusikan. Nanti anda akan tanya jawab bagaimana. Silakan diskusikan. Ya. Silakan diskusikan. Gambar 1, 2, 3. Silakan. Silakan. Diskusinya silakan, kerja kelompoknya bagus. Karena dia akan dipresentasikan masing-masing kelompok terhadap apa yang anda diskusikan. Karena waktu kita sangat terbatas, maka kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi terhadap gambar yang ada di depan itu. Oke, waktunya diskusi kita cukupkan ya. Sekarang apa yang anda diskusikan itu coba anda presentasikan. Kita mulai dari kelompok yang suka dulu. Kelompok berapa? Kelompok berapa yang ini dulu? Kelompok berapa yang ini dulu? Tampil. Oke. Kelompok 1 ingin tampil. Silakan kelompok 1. Silakan anda sampaikan hasil diskusi Anda. Baiklah, saya akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami, yaitu pada gambar 1. Pada gambar tersebut yaitu bullying di sosial media. Bullying di sosial media dapat merusak hubungan. Contohnya pada sosialisasi, jika seseorang terus-terusan dibully, orang itu tidak akan mau berteman dan bergaul karena di pikirannya terus terpikir dan dapat mengakibatkan depresi dan gangguan mental serta memicu untuk membunuh diri. Sekian dari saya, terima kasih. Bagaimana kelompok lain? Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 bagaimana menanggapi dengan hasil presentasi dari kelompok 1? Ada kelompok 2, 3, 4. Silakan. Pertanyaan. Iya. Atau saran atau masukan? Pertanyaan saya, bagaimana cara menjaga cyberbullying yang terjadi di sekolah? Iya, bagaimana cara menjaga cyberbullying yang terjadi di sekolah? Karena sekolah ini kadang-kadang itu tempat bullying. Yang berkuasa mereka bully yang lemah, yang kuat mereka bully yang tidak memiliki kekuatan, atau kelompok besar membuli kelompok kecil. Yang mana menurut Anda cara mengatasi bully yang tersebut? Wah, ini sering terjadi, ini benar, ini sering terjadi. Malahan di lingkungan kelas kita juga ada terjadi bully. Bagaimana menurut Anda? Silakan.
Cara mencegah cyberbullying di sekolah. Yang pertama, dapat melakukan edukasi tentang cyberbullying. Yang kedua, peraturan dan kewajiban sekolah. Sekolah harus memiliki kebijakan tugas terkait cyberbullying. Yang ketiga, promosikan budaya positif. Iya. Dorong lingkungan sekolah untuk mendukung empati, toleransi, dan kerjasama. Yang selanjutnya, pengawasan dan teknologi. Gunakan perangkat lunak atau sistem keamanan yang memantau aktivitas online siswa di perangkat yang dikelola sekolah. 5. Dukungan psikologis. Sediakan layanan konseling untuk siswa yang menjadi korban atau pelaku cyberbullying. 6. Keterlibatan orang tua. 7. Laporan aman. Buat sistem pelaporan yang mudah dan aman bagi siswa yang menjadi korban atau menyaksikan cyberbullying. Iya, sangat luar Sekian dari biasa. saya. Dua, dapat. Kelompok 3 merasa pas. Pas 4. Iya. Yang pada intinya adalah dari segi edukasi atau pembelajaran kita cegah dulu ya. Kemudian yang kedua dari segi sosial kita antisipasi supaya tidak terjadi, dan juga kerjasama dengan orang tua untuk mengatasi bullying tersebut. Ini luar biasa. Kemudian kita pindah pada kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil dari diskusi Anda. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Media sosial dapat merusak mata. Media sosial menjatuhkan orang lain sebagai alat komunikasi. Dalam gambar tersebut dijelaskan bahwa bermain HP terlalu lama dapat merusak mata yang menimbulkan minus atau rabun jauh dan juga gangguan perkembangan pada mata. Kebanyakan melihat pada gadget dapat menimbulkan gangguan mata seperti rabun baik jauh maupun dekat. Hal itu tentu membuat kita menjadi tidak nyaman. Terutama kita sebagai pelajar tentu susah untuk melihat papan tulis dan membaca buku tanpa menggunakan alat bantu seperti kacamata. Iya, luar biasa. Dari pengamatan gambar itu bisa jadi rusak mata, rusak kesehatan fisik, rusak pokoknya pada tubuh manusia. Oke, dari kelompok 1 ada pertanyaan kepada kelompok 2. Pas. Pas. Kelompok 3, kelompok 2, silakan. Bagaimana media sosial bisa mempengaruhi penglihatan? Ya. Bagaimana media sosial itu kenapa sampai bisa merusak kesehatan? Ya. Ya. Gimana? Silakan. Bagaimana media sosial itu bisa merusak kesehatan kita? Ada yang ingin menjawab? Silakan. Oke, silakan. Ada beberapa cara media sosial bisa mempengaruhi kesehatan. Dampak negatifnya kesehatan mental, gangguan tidur, cyberbullying, dan kesehatan fisiknya kurang gerak, gangguan mata, postur tubuh. Dampak positifnya kesehatan mental ada beberapa, dukungan sosial dan informasi dan edukasi. Dan yang ketiga ada kesehatan fisik, beberapa motivasi dan inspirasi atau akses ke layanan kesehatan. Iya. Pada intinya adalah media sosial itu dapat merusak kesehatan kita, terutama mata, karena kita main HP itu kan sinarnya itu bisa merusak mata kita. Kemudian mental juga, berapa banyak kita saksikan orang menggunakan media sosial, terkadang mereka itu dipanggil tidak mempedulikan, dan malahan banyak yang kita saksikan orang hilang ingatan dengan menggunakan media sosial.
Dan malahan kita saksikan di Sumatera Barat di Pariaman, gara-gara main HP, menggunakan media sosial, ditabrak oleh kereta api. Nih, gara-gara mereka itu terlalu asik dengan media sosial. Kemudian pada intinya media sosial itu adalah ada dampak positifnya kata Ananda tadi, ada dampak negatifnya. Positifnya juga banyak, negatifnya juga ada. Oke, kita pindah kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3 mempresentasikan. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan membacakan dampak positif dari media sosial. 1. Sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi dapat memperluas jaringan, mempermudah komunikasi, menyediakan platform untuk berbagai informasi dan pengalaman, dan dapat juga digunakan untuk pemasaran. 2. Media sosial bertukar pikiran. Kita dapat berdiskusi dan berkolaborasi secara langsung, dan penggunanya dapat. 3. Media sosial menjadikan hubungan satu dengan yang lain baik, dapat berkomunikasi dengan baik, jarak dan waktu bukan lagi masalah, memperluas pergaulan. Itu presentasi dari kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok 2? Ada yang ingin ditanyakan? Atau kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Atau kelompok 4? Silakan kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan bertanya, bagaimana media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental bagi penggunanya? Ya, bagaimana media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental? Bagaimana ya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 3 jam per hari berisiko tinggi terhadap masalah kesehatan mental, terutama masalah internalisasi alias citra diri. Ya, ada tambahan? Baik. Ya, pas. Bagaimana dengan kelompok 4? Luar biasa. Kita terus dulu. Kemudian yang kelompok terakhir, kelompok 4, silakan ada presentasikan hasil dari diskusi. Menurut kami dari kelompok 4, gambar nomor 4 menjelaskan tentang media sosial itu dapat sebagai sumber informasi, seperti kita dapat mengetahui kejadian-kejadian yang jauh dan bencana-bencana alam yang jauh, dan kita dapat menyaksikannya, mengaksesnya lewat media sosial. Kemudian media sosial juga dapat sebagai gudangnya ilmu, seperti kita dapat belajar melalui YouTube, dan selain dapat belajar kita juga bisa dapat berbagi ilmu. Iya, berbagi ilmu. Lalu media sosial tersebut juga dapat sebagai peluang pekerjaan seperti membuat konten. Iya, luar biasa. Maka ada teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya? Ya, kelompok pas. Kelompok 1 bagaimana? Pas. Ada yang ditanyakan kelompok 2? Tidak, Pak. Pas. Kelompok 3 tentang media sosial? Pas. Jadi kelompok 4 tentang media sosial yang disampaikan itu sudah dirasa cukup ya. Oke. Berarti dari pembahasan 4 tadi, apa yang dapat, siapa yang bisa dari diskusi yang dibahas tadi? Ada? Ya, luar biasa. Silakan. Iya, saya
positifnya, ada dampak negatif. Luar biasa. Silakan awak bacakan berdirinya. Penguatan materi. Satu dampak positif dari media sosial adalah alat komunikasi yang meraih ilmu pengetahuan. Dua dampak negatif dari media sosial merupakan sesuatu yang melalaikan perundungan dan merusak. Ya, jadi dampak positifnya di media sosial itu adalah apa tadi? Komunikasi. Alat komunikasi yang jauh bisa menjadi dekat, yang tidak diketahui bisa diketahui, menggali ilmu pengetahuan. Sekarang ini berapa banyak Anda saksikan? Yang paling lumrah kita menggunakan Google. Apapun ilmu ada, ya ada. Apapun bisa Anda cari. Keinginan-keinginan yang tidak Anda ketahui bisa Anda cari dalam Google. Ini dampak positif. Kemudian dampak negatifnya banyak, sangat banyak juga. Ada orang melakukan dengan media sosial melalaikan hidupnya. Coba Anda nampak, saksikan sehari-hari yang sering media sosial, menggunakan media sosial, mereka itu apa yang terjadi? Waktu habis dengan sia-sia. Ada yang sibuk di HP. Kemudian yang kedua, perundungan, bullying. Ini juga sering dilakukan oleh sebagian di antara kita. Yang ketiga adalah rusak mata. Bapak anak-anak kasihan sudah SMA, malah dari SMP dulu sudah mulai berkacamata. Karena apa? Main HP, main game waktu tidur, dan main hal-hal yang tidak bermanfaat. Itulah media sosial. Jadi dari pembahasan kita tadi, bahwasanya media sosial itu ada dari segi positifnya, ada dari segi negatifnya. Siapa yang bisa menjelaskan dari segi positifnya? Menurut Anda saja, siapa? Ada anak bapak yang ingin menjelaskan segi positifnya media sosial? Ada? Banyak sebenarnya dari segi positifnya. Kemudian dari segi negatifnya juga banyak. Ada anak? Gimana? Silakan berdiri. Dari segi positifnya? Dari segi positifnya, awak dapat berkomunikasi, bertukar pikiran, berkolaborasi, memperluas teman, memperluas jaringan, dan lain-lain sebagainya. Dari segi negatifnya? Dari segi negatifnya dapat merusak mata, melalaikan kerja rumah, sibuk dengan dunianya. Terkadang dengan teman pun sudah tidak peduli lagi gara-gara media sosial. Luar biasa. Oke. Silakan LKPD yang Bapak bagikan, silakan dikerjakan. Silakan kerjakan LKPD-nya. Silakan. Silakan ya. Iya. Silakan kerjakan LKPD-nya.
Oke. Sampai ini selesai. Ya. Oke. Kemudian kita lakukan beberapa pertanyaan dan quiz yang Bapak bagikan lewat link juga silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan quiznya. Ya. Dan juga ini ada 2 pertanyaan. Silakan dikerjakan di buku latihannya. Apa strategi menggunakan media sosial yang bijak? Silakan dikerjakan ini. Yang kedua, bagaimanakah cara mengatasi bullying dari media sosial? Yang juga ditanyakan oleh salah satu dari Anda tadi. Silakan dikerjakan dan Bapak kumpulkan. Kalau sudah selesai, dikumpulkan. Kumpulkan kepada nanti ambil. Kalau di meja nanti ambil. Setelah kita selesai rasanya pembelajaran ini, apa refleksi yang dilakukan? Silakan Bapak yang ingin merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Siapa? Iya. Silakan. Berdiri. Iya, luar biasa. Ya, sebelum kita tutup, ketua kelas, mari kita berdoa kembali. Baiklah, sesudah kita melakukan pembelajaran tadi, marilah kita bersyukur. Bersyukur dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pulang dan menuju tempat masing-masing dengan selamat ya. Pembelajaran minggu depan berkaitan tentang bagaimana persoalan terhadap hubungan dengan dual beli. Itu pembelajaran minggu depan. Dan tolong dibaca pembelajaran itu dan tolong dipahami. Supaya pembelajaran itu lebih kita leluasa untuk menyampaikannya. Dan Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.